يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menghormati orang-orang yang dimuliakan Allah, kewajiban setiap orang beriman, para habaib, para ulama, pada cerdik pandai, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua Anggota DPRD, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang paling kaya adalah orang yang sholat di Masjid Salman Al-Farisi. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tidak qabliyah subuh, dialah orang yang paling fakir, yang meninggalkan dunia dan seisinya. Alhamdulillah, jangankan qabliyah subuhnya, solat subuhnya pun sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu berkecil hati tadi, karena ketika sholat laki-laki semua dalam masjid, laki-laki semua di saf pertama. Tapi ternyata Allah Maha Adil, selesai sholat perempuanlah di saf pertama sekarang. Makanya jangan pernah berkecil hati, bersusah hati, bermuram durja, karena ada semua, ada saatnya. Ada saatnya susah, ada saatnya senang, ada saatnya di depan saf, ada saatnya di belakang saf, ada saatnya di belakang imam, ada pula saatnya di depan imam. Kapan itu depan imam? Sholat jenazah. Makanya orang-orang yang sombong, yang tak pernah mau di belakang imam, angkuh dipanggil imam, hayya 'alas shalah, apa kata dia? Kau ada duluan lah, nanti sampai masanya imam ini baik hati, kau tak mau di belakang aku tak apa-apa, tapi sampai masanya nanti kau di depan aku, langsung 4 takbiratul ihram. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar. Anak bertanya, Mak, kenapa itu 4? Dulu 1 dia tak mau, 4 langsung dikasih. Selesai sholat jamaah ditanya, apakah jenazah ini baik? Semua menjawab baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau saya ada, baik tak baik. Kenapa? Dulu tak mau sholat berjamaah. Rupanya begini orang. Ini Langsa apa Aceh Tamiang? Orang Langsa banyak juga datang. Begini rupanya orang Aceh Tamiang bergabung dengan Langsa kalau sudah sholat subuh berjamaah. Tadi sempat saya bingung, ini Idul Adha apa Idul Fitri ini? Kalau Idul Adha banyak orang ramai, ada yang dia tunggu. Apa itu? Daging kurban. Ini tak ada yang ditunggu. Ada pembagian sarapan ini, ada absen ini. Karena saya pernah juga datang ceramah, berkumpul PNS 3.000 orang. Saya pun ceramah, Masya Allah ramai. Selesai sholat rupanya absen. Tapi di Aceh Tamiang tak ada. Semuanya karena kerelaan. Padahal malam tadi sudah melimpah ruah. Bayangan saya menengok malam tadi sudah ramai penuh tanah lapang. Ini subuh paling 3 sop aja nih. Rupanya subuhnya lebih ramai lagi. Kita tengok nanti yang ketiga kajian duha. Kalau ramai juga, memang Masya Allah. Inilah ciri-ciri negeri baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negeri ini akan dibukakan Allah pintu rahmat dan barakah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi protokol mengatakan Ustadz Somad tausiah dalam rangka Maulid Nabi, kata dia. Ini bulan apa ini? Rangka peringatan Maulid Nabi. Setahu saya Maulid Nabi itu kan bulan Rabiul Awal. Rupanya Maulid Nabi di Aceh Tamiang Unlimited Edition. Jadi kalau ada orang mengatakan
Kami mengenang Nabi di bulan Rabiul Awal saja. Tidak benar. Setiap hari kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul? Saat anak lahir akikah mengenang Nabi. Saat anak walimah mengenang Nabi. Saat malam berinai, malam meminang, malam akad nikah mengenang Nabi. Kenapa begitu? Selalu Nabi baca syair Al-Barzanji. Masih baca syair Barzanji? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu tidak hanya dibaca pada Rabiul Awal, pada saat mengayun anak itu dibaca. Beda dulu sama sekarang. Dulu dibaca itu dari awal sampai akhir, tapi sekarang begitu dibaca 2 halaman langsung datang panitia dari dapur. Maksudnya potong aja lah, jangan panjang-panjang, siapkan langsung walamma. Kenapa? Keyboard tunggal sudah siap. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Langsunglah tegak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ya nur. Yang dipanggil marhaba ya nurul aini, yang keluar cucu dari kamar. Yang dipanggil marhaban Jaddal Husaini, yang keluar mempelai laki-laki dari kamar. Kenapa begitu? Begitulah senangnya orang Aceh Tamiang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain daerah lain yang dibaca, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain maulidnya, lain tempat, lain syair yang dibaca. Di tempat kita syair Al-Barzanji, tapi di Kalimantan yang mereka baca Abdiyaul Lami. Di Palembang pula yang dibaca adalah syair burdah, macam-macam syairnya. Itu semua dibuat oleh para ulama. Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria. Ini Kairo, ini Mesir, ini Kairo, ini tepi laut Mediterania. Satu kota didirikan oleh laki-laki bernama Alexander the Great. Alexander mendirikan sebuah kota bernama Alexandria. Seandainya saya membuat kota, kota itu bernama Somalia. Kalau tak percaya, tanyalah sama alumni-alumni Al-Azhar nih. Ada Ustadz namanya Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar. Ada namanya Ustadz Dr. Awaluz Zikri. Kalau saya di Azhar cuma S1 saja, habis S1 lari, cabut. LC lagi cemas. Sedangkan beliau doktor, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Kemarin lagi ada Ustadz Amri namanya, doktor lagi. Memang orang Aceh. Maka saya kalau udah diundang ke Aceh, grogi saya. Disuruh ceramah di depan senior-senior. Makanya saya belakangnya aja mereka. Nggak tak nampak wajahnya. Kalau nampak mukanya hilang banget. Mohon maaf bapak-bapak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada seorang laki-laki namanya Al-Busiri. Dia ini lumpuh, sudah tua, tak bisa buat apa-apa, duduk aja di kursi. Diambilnya pena, diambilnya tinta, diambilnya kertas, ditulisnya lah syair puji-pujian memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun tertidur. Dalam tidurnya itu datang Nabi memberikan sorban. Sorban yang diletak di tengkuk, bahasa Arabnya burdah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di atas kepala namanya hutrah. Kalau diletakkan di atas tengkuk namanya burdah. Lalu kemudian saat itu datang Nabi meletakkan burdah di tengkuknya. Dan ketika dia terbangun,
tiba-tiba sehat walafiat dia barakat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syair burdah yang dibaca pada Maulid, tapi di tempat kita jarang, di tempat lain dibaca sallallahu ala Muhammad marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba, rahaba marhaba, hati kami lapang dan datang, hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada syair burda, syair-syair itu dua saja. Pertama, pujian-pujian kepada Nabi. Yang kedua adalah sejarah Nabi Muhammad. Maka kalau dibacakan syair Al-Barzanji, syair Al-Burda, syair Ad-Diba, syair Ad-Diyaul Lamik, syair itu semua adalah memanjatkan pujian kepada Allah, memanjatkan pujian kepada Rasulullah, dan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa kalian buat maulid? Maulid itu dibaca kapan saja, karena mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita kenang dia berapa kali? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Masuk masjid, tahiyatul masjid sekali, qabliyah subuh sekali, salat subuh sekali, 3 kali. Di berapa kali namanya sekali sebut? 4 kali. Baru salat subuh saja sudah 12 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Qabliyah subuh 4 kali, salat subuh 4 kali, tahiyatul masjid 4 kali, 12 kali. Banyak orang menyebut Muhammad, tapi yang diingatnya Rapi Ahmad. Kenapa? Karena dia tak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalau anaknya bertanya, mak, siapa itu Muhammad? Muhammad itu nama ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Saya kau tanya lagi. Dikunci langsung. Maka belilah buku sejarah Nabi, Qasasul Anbiya, Nabi-Nabi. Ada buku bagus judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum, bestseller, buku terbaik tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Pustaka Al-Kausar. Saya beli 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Enggak beli? Saya sudah beli Pak Ustaz, alhamdulillah. Mana bukunya? Ini masih sampul plastik. Belum dibuka lagi. Bukalah. Saya pulang dari Mesir, singgah di Jakarta, numpang tidur di rumah kawan. Saya tengok ada novel di atas lemari. Saya tanya, berapa lama kau baca novel ini? 200 halaman, baca maghrib sampai subuh khatam. Tak tidur malam. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Siapa penulisnya? Kakak kelas kami, Habibur Rahman El-Shirazi. Ternyata kalau sudah cinta sampai tak tidur sampai subuh, begitulah kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kenapa melimpah ruah datang? Bukanlah karena cinta kepada Abdul Somad, tapi karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, tapi cinta juga kepada keturunannya. Siapa itu? Orang yang kita panggil Al-Habib. Satu orang Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib orang yang kami cinta. Cucu cicit keturunannya Habaib. Dan mereka ikut datang sampai ke Samudra Pasai Kerajaan Aceh. Datang dari Jazirah Arab, datang dari India sampai kemari. Maka negeri ini negerinya para abu, negerinya para ulama, negerinya para wali Allah, negerinya para habaib. Beruntung bertuah bapak ibu dilahirkan di sini. Andai dulu boleh request, Abdul Somad kau mau lahir di mana? Tentu saya mau minta lahir di Nangro Aceh Darussalam. Tapi karena tak bisa dipesan, apa boleh buat? Ada kehidupan yang tak bisa kita pesan. Kau mau jadi orang apa? Kau mau lahir di mana? Kau mau bersuku apa? Itu tak bisa dipesan. Apakah dulu datang malaikat bawa kertas multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Itu semuanya kehendak Allah. Tapi untuk datang solat subuh atau tak datang, itu pilihan kepada kita. Kau mau datang solat subuh atau tak datang? Kau mau dengar pengajian atau tak dengar? Maka yang subuh ini datang kemari, ini sudah berjihad melawan kantuknya. Allahu Akbar. Mengantuk ini yang paling berat. Kenapa gitu? Saya mengantuk tadi. Makanya kalau ada kawan ngantuk sebelah, cara ngusir setannya teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena ketika Allahu Akbar diteriakkan, lahirlah setan itu tunggang langgang lintang pukang. Hadisnya sahih Bukhari. Ketika azan dikumandangkan, setan lari wa alaiha duratun.
sampai terkentut-kentut. Maaf, rupanya setan itu terkentut juga. Kentut bahasa Arabnya dua. Kalau berbunyi doratun, tak berbunyi fusaun. Tapi berbau tak ada, karena semuanya berbau. Itu hebatnya bahasa Arab. Berbunyi doratun, tak berbunyi fusaun. Makanya cari muazzin yang suaranya paling nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang sholat kita di masjid tepi jalan, dan dengar azannya khawatir kita sakratul maut. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak nih? Kalau serius aku cabut, kata dia. Kalau tak serius tak usahlah, kata dia. Tapi subuh ini luar biasa. Imam ayat bacaannya Masya Allah, azannya luar biasa, jamaahnya luar biasa, penceramahnya biasa di luar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? 3. Pertama, apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak disebut. Orang kalau sudah cinta banyak disebut. Maka hati-hati bapak-bapak, kalau cinta pada yang lalu masih dibawa sampai sekarang, atau sebut waktu tidur malam. Oh sayang, dia ambil bini teh panas ini sama kau. Jangan lagi diingat-ingat dia, buanglah mantan pada tempatnya. Buka HP, cari nama dia, delete. Ambil FB, cari nama dia, unfriend. Jangan lagi diingat. Ini tak ada angin, tak ada hujan. Astagfirullah. Kenapa bang? Ingat mantan. Maka yang diingat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu taibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum salawat tiba-tiba HP bergetar. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Kenapa salat batal? Karena lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat, naik khotib berapi-api. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Lupa mengucapkan selawat. Jamaah tak ada yang ingat, karena semuanya. Datang ibu-ibu masuk dari pintu. Pak Khatib, kau ulang balik khutbah, kau lupa membaca salawat. Oh iya, kata Khatib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ibu yang ingat? Ibu itu dari tadi menunggu salat selesai, karena dia mau salat zuhur. Dengarnya lama betul Khatib ini, salah pula kata dia, maju dia kedua. Begitulah hebatnya salawat, luar biasa. Doa kalau tidak ada selawat tergantung tak sampai kepada Allah, karena Muslim menyebut nama dia Muhammad, maka dibacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tadi doa kunut tak ada, tak usah. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait. Mana selawatnya? Selawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu dibaca jahar. Wa sallallahu, bagi yang tak membaca jahar sir tak apa-apa, gerak-gerakkan aja mulut. Mengapa anak-anak kecil datang subuh? Tu anak kecil datang. Tu anak kecil datang. Kenapa anak kecil bisa datang subuh di Masjid Salman Al-Farisi? Karena dulu waktu mengandung anak, ibunya sambil bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Garam penting juga. Begitulah anak-anak sekarang banyak yang tak lagi mau datang ke masjid. Diajak ke masjid tak mau, datang pun ke masjid lompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Emaknya datang bertanya ke saya, Ustaz Somad, mengapalah anak saya ni tak mau dibawa ke masjid? Kalau dibawa pengajian saya malu lari-lari. Jangan tersinggung ya bu. Iya, mungkin dulu ibu waktu dia hamil tak berselawat. Memang betul Pak Ustaz. Dulu waktu hamil apa selalu dibaca? Kiam racun sama kucing garong. Nah kan, betul. Maka beruntunglah ibu yang bapaknya berselawat. Beruntung bapak yang ibunya berselawat. Orang Arab, pergilah ke Makkah, ke Madinah. Kalau nampak orang Arab sedang berkelahi, dayam, Allah ikrobetak, tarik langsung jenggotnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung marahnya hilang. Tarik aja jenggotnya langsung. Allahumma sholli. Di sana tempat kita jangan. Tak percaya tariklah.
Allahumma salli Muhammad, langsung keluar tumbuk lada. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Habib satu hari berapa kali berselawat? 5 kata anak ustaz. 5, sikit betul. Rupanya salawatnya satu hari 5.000 kali. Siapa dia? Habib Munzir Al-Musawwar yang majelisnya teramai di Indonesia. Kalau sudah dia majelis salawat, ratusan ribu orang datang. Orang heran, apa magnet ini? Magnetnya apa yang membuat orang datang? Padahal majelisnya biasa aja. Rupanya di dalam diri itu satu hari 5.000 salawat. Makanya berselawat pakai tangan selawat tak bisa 5.000. Paling banyak selawat pakai tangan 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Paling banyak bisa berselawat dengan tangan 33. 66, 99 lewat 100 error. Makanya belilah tasbih. Tapi sekarang banyak orang beli tasbih, yang memakai tasbih itu Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, tergantung di kaca spion. Balik dari sini, cabutlah tasbih itu, kasih tahu mobil kau udah lama betul bertasbih, gantian gitu ya. Aku dah bertasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pelan-pelan. Ini kadang saya tengok orang megang tasbih ini kencang, sekali petik 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti balik dari sini belanja ke pasar, datanglah kawan mulai ngajak ngerumpi. Tahu anak si anu itu hamil 3 bulan tak ada laki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 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 Sedang bawa motor, banyak-banyak bertasbih. Sedang nyetir mobil, tak ada kawan, dan banyak bertasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya bangga melihat ada orang pakai sepeda motor, pakai helm, tengok mulutnya kumat kami. Astagfirullah, Masya Allah, rupanya dia bertasbih. Astagfirullah, aku tak bertasbih, aku tak berselawat, dia berselawat. Allah. Saya tanya, itu dia berselawat? Enggak Pak Ustaz, tengok handphone di samping helmnya. Sedang ngobrol rupanya. Napa yang dimuliakan Allah SWT, subuh ini yang mau saya sampaikan 3. Pertama, apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak-banyak bersolawat. Apalah bersomat? Bersolawat. Banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali. 1 Pak Ustaz. Oh iya, 1 kali. Sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 tingkatan kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. Ustaz Samad, mana hebat istighfar sama selawat? Lebih hebat istighfar. Kalau kau istighfar hanya dapat ampun dosa, tapi kalau kau berselawat 10 dosa diampuni, 10 kebaikan turun, dan 10 derajat dinaikkan. Siapa yang berselawat derajatnya naik. Mana buktinya? Nih, saya baru berselawat berapa kali, udah naik derajat ke atas. Karpet merah bro, jarang-jarang. Saya biasa paling ceramah di atas kursi, ini langsung pakai karpet merah. Ini orang level-level VVIP aja nih. Very important person. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cinta kepada Nabi, banyak berselawat. Kalau sudah cinta, ada seorang laki-laki jatuh cinta, nama perempuan yang dia cinta itu namanya Laila, nama laki-laki itu namanya Qais. Karena gila dia, maka disebut dengan Laila Majnun, tergila-gila pada Laila. Sampai akhirnya bapaknya membawa dia ke tepi Ka'bah, didoakan di dinding Ka'bah. Itu salah seorang yang sembuh karena doa di samping Ka'bah, namanya Qais. Kejadiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu hari orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, ad-dunya turidu am Laila turidu am ad-dunya wa ma fi tawayaha? Kalau kau disuruh memilih, mana yang kau pilih? Pilih dunia beserta isinya atau Laila? Kau pilih mana? Apa kata Qais menjawab, la ghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Debu menempel di selop Laila, walaupun selop itu sudah masuk parit 3 kali.
lebih ku cinta daripada dunia dan seisinya. Memang al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta membuat orang tuli, buta dan bisu. Kadang kita heran, kau cinta betul sama dia? Iya. Apanya yang kau tengok? Aku pun tak tahu. Kalau masih beralasan, bukan cinta namanya. Sampai tergila-gila. Apa kata ulama bersyair dengan syair Qais? Kalau cinta kepada makhluk begitu hebatnya, apalagi cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau ada menengok bapak-bapak berjubah tiap hari, karena dia cinta kepada Nabi, maka dia pakai jubah terus. Kenapa Ustaz tak pakai jubah? Saya khawatir kalau tak pakai jubah, ini jamaah datang, payah saya lari bekerja. Tapi kalau pakai sarung ini mudah. Pakai sarung lebih payah Pak Ustaz, celana panjang ada di dalamnya. Jangan heran kalau menengok ada orang berjenggot panjang. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi, karena Nabi berjenggot. Ustaz belum tumbuh lagi. Jangan heran kalau menengok ada orang bersorban. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ustaz, saya sudah dipasangkan sorban oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Pakai sorban. Di Makkah dipasangkannya sorban. Kami pun berfoto. Begitu dipasang sorban, hidung hilang. Cinta. Kalau sudah cinta, tengoklah anak-anak yang cinta kepada anak funky. Nah ini yang kedua. Apa cinta kepada Nabi? Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak salawat. Yang kedua, apa tanda cinta kepada Nabi? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju putih, sunnah. Pakai sorban, sunnah. Berjenggot, sunnah. Minum tangan kanan, sunnah. Minum duduk, sunnah. Makan korma 7 butir pagi, sunnah. Nah, ini sunnah semua. Tapi kadang orang ini sunnah semua tak ada dia buat. Solat duha tak pernah, solat tahajud tak pernah, solat tahajud tak pernah. Giliran berbini 2 baru sunnah. Banyak ibu-ibu tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah salat subuh berjamaah ini sunnah, salat qabliyah sunnah. Hanya saja sunnah ini ada yang wajib. Namanya sunnah, tapi ada yang wajib. Salat subuh berjamaah wajib, tapi ada yang sunnat, dikerjakan berpahala, tak dibuat tak apa-apa. Tapi ada yang tak boleh diikut. Apa itu? Nabi meninggal, makamnya langsung di kamar tempat tidurnya. Itu tak boleh kita laksanakan. Jangan aku mau ikut Nabi, nanti kalau aku mati kuburkan makamku di bawah tempat tidurku. Oh, tak bisa. Karena nanti kalau rumah itu mau dijual, siapa yang mau beli? Dijual rumah 20 juta saja, tapi ada makam di kamar. Nah, jadi tidak semua perbuatan Nabi itu diikut. Ada perbuatan yang layak diikut, ada yang tidak diikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Bagaimana dia solat, bagaimana dia berzikir, bagaimana dia beristighfar. Aku minta ampun kepada Allah sehari semalam 100 marah. 100 kali aku beristighfar. Padahal dosanya sudah diampunkan Allah. 100 kali dia beristighfar. Kita berapa kali? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 3 kali berhenti, langsung ambil HP. Langsung. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mana pula bisa istighfar sambil HP? Sebelah kanan megang tasbih, sebelah kiri megang remote. Mana abad kejayaan tadi? Mana Mahabharata tadi? Tak bisa begitu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Meleleh air mata. Apa yang ibu sedihkan? Suamiku mati Pak Ustaz. Sedih karena dia meninggal? Enggak, harta warisannya sikit betul. Ainani, ada 2 biji mata, la yamassuhum an-nar, ada 2 biji mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut neraka, takut azab mungkar nakir, takut azab kubur, meleleh air mata. Tapi kadang orang ini diajak iktikaf tak menangis, diajak baca Quran tak menangis, diajak pengajian tak menangis, diajak muhasabah tak menangis. Giliran nonton Mahabharata, kabi-kaci kabigam kuc-kuc tahe. 2, mata yang bergadang di tengah malam. Nabi salat Allahu Akbar, Nabi salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Datang Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa salatmu sampai bengkak kaki? Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Kita pun tak tahu.
Apa yang dia baca? Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Siapa yang mau mencoba, nanti malam solatlah 2 juz 4 lembar. Tengok, insya Allah turun darah ke kaki, bengkak kaki. Ustaz pernah bengkak kaki? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat umroh. Saya nggak hafal surat Al-Baqarah Pak Ustaz. Buka HP, Quran digital. Boleh solat nengok Quran? Boleh. Mana dalilnya? Zakwan? Zakwan solat nengok mushaf? Boleh. Tapi HP-nya non aktif kan? Jangan nanti masuk telepon. Ya sebentar. Batal salat. Nah, coba surat Al-Baqarah kalau mau coba. Begitu Nabi SAW. Kenapa kau salat begitu lama ya Rasulullah? Padahal dosamu sudah diampunkan Allah. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ternyata menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Subhanallah walhamdulillah. Menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Alhamdulillah wa syukurillah. Menjadi hamba Allah yang bersyukur tak cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menjadi hamba Allah yang bersyukur adalah dengan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuku pendek. Nabi itu tak ada kukunya panjang. Saya kalau sudah menengok perempuan kuku panjang pakai kutek pula tuh. Di atas black kutek, di bawah black daki. Macam mana kuku panjang cebok tangan kiri? Patutlah bakwannya enak. Katanya umat Nabi Muhammad enak aja minum tangan kiri. Minum tangan kiri nampaknya simpel sederhana. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kamu makan pakai tangan kanan. Kalau minum tangan kiri. Kenapa? Li'anna syaitana ya'kulu bishimali. Karena setan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri. Jadi yang makan minum pakai tangan kiri itu setan. Makanya kalau nampak orang minum tangan kiri, bacakan ayat kursi. Allahumma talibna Kenapa kau bacakan? Setan kau. Saya pun dikritik orang, Ustadz nih penceramah, minum kok pakai tangan kiri. Mana gambarnya? Nih dikirimnya gambar. Rupanya HP pakai HP mirror. HP mirror itu kalau kita tangan kanan nampak tangan kiri. Itulah fitnahnya HP. Nah, jadi jangan percaya betul sama HP. Kecuali HP yang subuhnya. Ini HP baik-baik semua. Samsung, Panasonic, Apple yang dikunyah sebelah itu baik-baik semua. Karena dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutlah sunnah Nabi Muhammad. Perempuan berjilbab panjang, itu ajaran Nabi, sunnah Nabi. Disuruh ibu polwan pakai jilbab, bangga kita. Bayangkan itu. Ini sudahlah tak polwan, tak pula pakai jilbab. La ilaha illallah. Bangga kita. Ibu tentara pakai jilbab, istri polisi pakai jilbab. Ini baru istri hansip, dah tak pakai jilbab. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Sebab itu pakailah jilbab panjang. Jilbab panjang itu gimana modelnya Pak Ustaz? Kalau kalian tak tahu bagaimana model jilbab panjang, datanglah kalian ke Aceh Tamiang. Nampak, tengok panjang-panjang. Entah pagi ini aja, Allahu'alam. Karena jilbab ini macam-macam sekarang modelnya. Ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Belakang aja tutup, muka tuh buka sedikit. Udahlah terbuka, panjang rambut di muka dikeluarkan, kuning pula ujung. Anak bertanya, mak, itu kenapa kuning rambut pantai itu ujungnya? Kena kencing kuda. Ada pula jilbab ini namanya jilbab sakratul maut. Kain panjang 2 meter, dililitkan di leher. 3 kali lilit. Dia yang makan, awak yang khawatir. Mati. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Saya harus buka pula, nanti saya tak pula dapat ujung. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak berselawat. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang keempat, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Jaga warisannya. Seorang nenek memegang selendang, memegang sapu tangan yang sudah lapuk. Cucunya datang bertanya, Nek, kenapa sapu tangan itu nenek pegang? Kan banyak sapu tangan yang baru. Bukan sapu tangannya cu, tapi ini pemberian datukmu 70 tahun yang lalu. Ada cerita, kisah di balik sapu tangan itu. Sorban Ustaz itu tak ada cerita apa-apa. Jadi ada cerita di balik itu semua. Ustaz Somad biasa cincinnya kecil-kecil, ini kenapa besar betul? Ada cerita di balik ini. Ini solar Aceh. Dari mana? Aceh Tamiang. Maka
Makanya sejak itu dia pun mau takbirnya semangat. Allahu Akbar. Allah Akbar. Mau menunjukkan itu. Jadi ada cerita di balik benda. Maka siapa yang sayang, ini kan bangunan biasa. Ini bangunan biasa, ini bangunan luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan ini. Siapa yang meninggalkan ini, maka satu kampung dikuasai oleh setan. Tapi saya tidak perlu ceramah. Menceramahi orang Aceh Tamiang tentang solat berjamaah sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang. Tadi mau saya buat judul ceramahnya solat berjamaah tak perlu mubazir, karena di Aceh Tamiang orang solat berjamaah melimpah ruah sampai keluar sok. Masuk tadi kami sok sudah diatur di luar. Masya Allah, datang solat berjamaah luar biasa. Yang sehat, yang sakit pun tak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada pos kesehatan dibuat oleh bapak-bapak kepolisian. Siapa yang pingsan berkunang-kunang masuk ke dalam, disuntik langsung. Apa maknanya? Solat berjamaah di Aceh Tamiang ramai luar biasa. Kalau mau tahu kapan Palestina bebas dari jajahan Israel, tengoklah solat berjamaah melimpah ruah. Nanti ambil drone, mana drone tadi naikkan ke atas, shoot gambar, tunjukkan begini orang Aceh Tamiang rupanya kalau solat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Nanti kalau kawan-kawan yang di Jakarta nanya, di mana nih? Di Masjid Salman Al Farisi. Di mana? Jalan Kelangsa dari Aceh Tamiang. Oh, ramai di masjidnya. Iya. Dalam masjid kosong, keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kadang kita kalau masuk ke dalam masjid, saya pernah musafir perjalanan panjang naik mobil, berhenti ke dalam, saya tengok bapak tu yang azan, bapak tu iqamat, bapak tu jadi imam. Kalau tak ada kami singgah, dia sendirilah. Tapi kadang imam ni hatinya baik, walaupun dia sendiri tetap juga dia imaman. Usolli fardhus subuhi rakaataini adaan imaman. Jelas-jelas makmum tak ada. Pak, makmum bapak tak dapat, nanti nyusul belakangnya. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sendiri. Amin. Tak ada makmum di belakang. Bangkit dia dari rukuk, tidak sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada juga ngamin. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Jin-jin Islam aja yang jadi makmum. Laki-laki solat berjamaah ke masjid. Kalau ada laki-laki tak ke masjid, solat di rumah, laki-laki solehah. Datang solat berjamaah ke masjid. Bangga kita subuh ini. Dandim ke masjid, dan rem ke masjid, Kapolres ke masjid, Ibu Polwan ke masjid. Ini orang-orang berseragam datang ke masjid. Yang hebat datang ke masjid. Bapak Bupati ke masjid, Wakil Bupati ke masjid, DPR ke masjid. Padahal selama ini banyak orang ngejek. Saya dengar ada ustaz ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat-pejabat, polisi, tentara, nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Akhirnya jamaah heran, kok mereka masuk surga? Apa kata malaikat? Studi banding aja. Tapi kenyataannya tidak. Kalau kalian mau menyaksikan orang munafik dengan tak orang munafik, tengoklah dia solat subuh berjamaah. Kalau dia sudah solat subuh berjamaah, hilang kemunafikan dari dirinya. Kenapa? Karena solat subuh berjamaah itu adalah tempatnya melawan kantuk jihad yang paling berat. Maka saya bangga menengok anak-anak muda pagi ini. Kadang kita dulu solat subuh berjamaah itu yang solat orang-orang yang diintai malaikat maut aja. Banyak pula batuk daripada ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekarang semangat solat subuh berjamaah ramai. Anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun solat subuh berjamaah, dapat pula tegak berdiri mendengar ustaz berceramah. Masya Allah, luar biasa. Mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa 20 tahun yang akan datang. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada anak lompat-lompat, di masjid masih ada anak teriak-teriak, berbahagialah, karena masjid itu tetap ada solat berjamaah 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau masjid itu sudah sunyi, sepi, alamat kapal akan tenggelam.
Masjid Salman Al-Farisi masih tetap akan tegak berdiri, masih tetap akan ada solat-solat berjamaah, dan mereka nanti akan menjadi ketua masjid. Tahun 2038 mereka akan menelpon saya ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dulu pernah datang ke masjid kami tahun 2018, ya 20 tahun yang lalu Ustaz, ya kami mau undang Ustaz acara maulid, bisa datang ke Aceh Tamiang insyaallah, tapi kami mau meyakinkan apa betul nih Ustaz Somad. Iya, masih hidup lagi Ustaz? Masih lah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang luar biasa adalah ketika salat subuh berjamaah. Nabi selesai salat, kadang-kadang Nabi miring ke kanan. Itulah mengapa imam kadang habis salat miring ke kanan. Anak bertanya, "Mak, kenapa imam tu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan." Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada kalanya Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Sekarang ada imam habis salat menghadap ke jamaah, tapi dia menunduk. Kenapa? Dia grogi, makmum melotot. Nabi kalau jadi imam, dia menghadap ke jamaah, dia bertanya satu-satu, "Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tak salat subuh berjamaah?" Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya ketua masjid, dekat rumah saya masjid, saya jadi imam. Tak pernah saya selesai sholat saya tanya, "Mana Pak Anu? Mana Pak Anu? Mana Pak Anu?" Kenapa tak Ustaz tanya? Saya tak ada jabatan. Kalau saya tanya jamaah jawab, dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Tapi kalau bupati jadi imam, Pak Dandim jadi imam, Pak Danrem jadi imam, Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota jadi imam, selesai sholat mereka bisa nanya, mana kepala kantor, mana kepala badan, mana kepala dinas, mana kepala, mana yang tak kepala. Dia ada kekuasaan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan masjid, ramaikan rumah Allah, bentarkan musuh. Kita tidak pernah menakut-nakuti orang, tapi kalau begini ramainya, orang yang mau macam-macam hati-hati juga dia. Orang yang mau buat macam-macam, dia tengok jangan macam-macam sama orang Islam. Makanya waktu hari raya kurban itu istri dibawa, anak dibawa, Nabi membawa Aisyah, Ali membawa Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibawa. Untuk apa? Syiar ramai. Apa kata mereka yang mau macam-macam dengan kita? Jangan macam-macam dengan orang Islam. Tengok tuh, memang sholat subuhnya tak banyak, tapi kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syiar ramai solat subuh berjamaah, saya bangga ketika saya solat subuh berjamaah di salah satu masjid, datang anak-anak muda pakai jaket ngajak saya foto. Ustaz Somad, kami mau foto bareng sama-sama. Iya, apa namanya? Jaket Komunitas Pejuang Subuh. Mantap, pejuang subuh. Pas zuhur tak datang. Apa anak-anak ini? Kata yang lain pejuang subuh, zuhur kenapa tak datang? Kami di kampus Pak Ustaz. Oh, saya sangka subuh aja. Rupanya mereka pakailah jaket ke saya. Pakai jaket nih Pak Ustaz. Pakai foto. Terus saya foto, Ustaz, apa? Jaketnya dibuka Pak Ustaz. Rupanya untuk foto aja. Di Jogja gitu juga. Ini masa kebangkitan anak muda sekarang. Di Jogja gitu juga. Habis acara sholat subuh, datang beberapa orang anak muda. Pakai jaket Pak Ustaz. Saya pun pakai. Tulisan di belakang, Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Motornya mana sih kata? Jaket aja dulu Pak Ustaz. Pakailah. Saya pakai. Pas mau masuk pesawat, sampai ke airport, masuk pesawat, semua orang senyum. Kenapa? Pakai jaket motor tak ada. Saya buka balik, masuk ke koper. Sampai di Pekanbaru, rupanya gayung bersambut. Datang anak-anak muda. Ustaz Somad, kami anak geng motor mengundang Ustaz pengajian. Kapan? Pagi bisa? Pagi saya ngajar. Sore Pak Ustaz? Sore pengajian ibu-ibu wirid Yasin. Malam Pak Ustaz? Malam pengajian di Masjid Raya. Kapan bisanya Pak? Jam 3 malam. Oke Pak Ustaz. Rupanya anak-anak muda ini pantang ditantang. Jam 3. Kok siap kalian 3? Kami biasa nongkrong-nongkrong jam 3 malam. Pengajian Pak Ustaz. Wah, mereka tanya pula saya, Ustaz, nanti kami jemput, tapi Ustaz jangan pakai mobil. Ustaz bisa bawa motor. Mau ditesnya saya. Kalian siapkan aja. Siap, saya bawa lah. Tapi jangan lupa tetap pakai helm. Yakinkan klik baru jalan. Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang Ustaz dalam pengajian tak pakai helm. Tetap SIM tetap saya bawa. Mana tahu tangkap polisi tidak. Jangan mentang-mentang Ustaz tak mau pakai. Begitu ditangkap, prit, buka langsung. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kata Pak polisi, emang aku setan?
Kalian baca ayat kursi, aku hafal Yasin gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kebahagiaan. Kenapa? Anak-anak muda, kalian yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, kalau mau mencari suami yang soleh, yang sebaik subuh ini. Nah, carilah nanti. Betapa indahnya ketika anak bertanya nanti 10 tahun akan datang. Mama, di mana jumpa papa dulu? So aku panggil papa, awak makan sambal belacan nih papa. Panggil ayah aja lah. Umi, di mana jumpa ayah dulu? Jumpa ayah kau di Masjid Salman Al-Farisi. Acara apa tuh? Pengajian subuh. Siapa penceramahnya? Ada ustaz penceramah dari Riau, Ustaz Somad namanya. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Waktu itu kami pengajian ramai. Pas mau pulang hilang slot mak. Pas lagi cari, belaga kepala kami semua kepala ayah kau. Siap, pas tengok. Betapa indahnya cerita itu. Anak pun tersenyum. Sekarang banyak ibu tak bisa menjawab pertanyaan anak. Mama, di mana jumpa ayah dulu? So aku tanya, tak enak ceritanya. Ayah, di mana cerita mak dulu? Salah sambung. Ayah, di mana cerita sama mak dulu? Tangkap hansip kami. Mak, di mana cerita jumpa ayah dulu? Itulah, mak kau aku bawa naik Honda, naik motor, naik sana, naik sana, gembung masuk angin, selesai. Tak enak ceritanya. Tapi cerita solat subuh berjamaah ni, Masya Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqamah insya Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang ngasih kuliah subuh tadi? Ustaz Somad. Apa judul ceramahnya? Tanda cinta kepada Nabi ada 3. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat apa-apa juga. Jangan, yang tak menulis jangan sedih. Kenapa? Ada rekamannya insya Allah. Berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi saya tak yakin entah hidup entah tidak. Tapi insya Allah kebaikan ada bersama kita semua. Dan saya dipesankan Ustaz ceramah hanya sampai jam 7 saja. Karena itu kita akan tausiah lagi di acara satu lagi, kajian duha. Habis itu kami pun akan pulang menuju kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa saling mendoakan. Ala haziniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Jadikan kami sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'na bi barakati Muhammad. Berikan syafaat kepada kami dengan barakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'al habibil Mustafa fi jannatil ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad dalam jannatul firdaus ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan bumi Aceh dan Darussalam daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina. Berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa taradah. Berikan taufikmu pada kami agar kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina, orang yang sudah berbuat baik pada kami, orang yang hadir pada majlis ini keluar dari pengajian ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang
terakhir keluar dari mulut kami nanti kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah